Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan channel video bareng. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Di kali video ini kita akan reaksi, kita akan lihat videonya yang berjudul Netizen Malaysia klaim bahasa Indonesia. Pemerintah RI, bahasa Indonesia bukanlah bahasa Melayu. Setahu saya bahasa, contoh kalau saya pergi ke Malaysia, saya belajar bahasa Melayu, saya akan bisa pakai itu di Singapura, bisa pakai di Indonesia, bisa pakai di 4 negara ini karena bahasanya itu mirip banget, cuman mungkin aksennya agak beda. Contoh kalau sekarang saya bisa bahasa Indonesia, jadi kalau saya pergi ke Malaysia tidak akan ada masalah untuk saya berbicara dengan orang lain, tapi cuman mungkin akan ada masalah sedikit, cuman aksennya saya sedikit beda dibandingkan dengan bahasa Malaysia dengan bahasa Melayu. Tapi dulu 4 negara ini bersatu, setahu saya yang saya tahu dari internet, 4 negara ini dulu bersatu, tapi ini bahasanya sangat mirip dengan Melayu dan bahasa Singapura dan bahasa Brunei. Oke teman-teman, kita akan ke video saja, kita akan lihat ada apa saja video ini. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Penetapan ini bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang. Tapi itu kita gunakan satu bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia yang diangkat dari bahasa Melayu tadi. Satu bahasa dalam hal ini bahasa Indonesia yang diangkat dari bahasa Melayu tadi. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, sikap Malaysia yang memprotes bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia di UNESCO ini akhirnya ditanggapi langsung oleh Pusat Bahasa Kemendikbud Indonesia, bos. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, dalam protesnya banyak netizen Pusat Bahasa tanggapi protes Malaysia soal bahasa Indonesia di UNESCO. netizen Malaysia yang memprotes dan mengatakan tanggapi protes Malaysia soal bahasa Indonesia di UNESCO, bahasa Indonesia bukan seharusnya bahasa yang diresmikan oleh UNESCO adalah bahasa Melayu, sebab bahasa yang digunakan Indonesia sendiri mereka sebut adalah bahasa Melayu. Nah, artinya orang-orang Malaysia, netizen Malaysia selama ini menganggap bahwa sebenarnya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei pakai bahasa Indonesia spesial bahasa negara pada ada komentar gitu, alias bagian dari bahasa Melayu. Nah loh, jadi mereka klaim pula bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu, ya kan? Apa nggak terbalik nih, bos? Soalnya di kampung Mimin, bahasa Melayu itu ya bahasa daerah. Terus bahasa Melayu di kampung Mimin pun tak cuma satu bahasa aja, bos. Tapi ada bermacam-macam bahasa. Ada bahasa Melayu Bendade, ada bahasa Melayu Pontianak, dan lain-lain. Nah, terkait klaim Malaysia yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Abdul Kak, mengatakan bahwa anggapan yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu itu kurang tepat, bos. Sebab negara Indonesia telah menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, sementara bahasa Melayu dianggap sebagai bagian dari bahasa daerah di tanah air. Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa sebelumnya klaim Perdana Menteri Malaysia yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo setuju bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN adalah tidak benar, alias hoax. Dan lebih lanjut menjelaskan bahwa sebelumnya klaim hal ini beliau menegaskan bahwa Indonesia tetap mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Dan lanjut, ia katakan, padahal kita tahu bahwa Indonesia mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bagi kita orang Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang hampir ada di seluruh Indonesia. Dan kalau menurut kajian kami, di negara Indonesia itu ada lebih dari 80 bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa daerah alias bahasa kampung. Nah, betul kan kata Mimin?
Soalnya di kampung Mimin aja dalam satu kecamatan udah ada 2 jenis bos bahasa Melayu. Baru satu kecamatan tuh, belum satu kabupaten ya kan, belum lagi satu provinsi, dan belum lagi dari daerah-daerah lain. Jadi kalau dihitung-hitung, jangan-jangan di Indonesia mau ada ratusan jenis bahasa Melayu bos. Dan ratusan bahkan ribuan bahasa-bahasa ini disatukan oleh satu bahasa. Bahasa perjuangan, bahasa persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, mulai dari suku Aceh, suku Jawa, Melayu, suku Dayak, Batak, Flores, NTT, Bali, Papua, Manado, Bugis. Semuanya disatukan dengan bahasa Indonesia. Betul sekali. Saya lihat di mana-mana kalau pergi ke universitas, sekolah, kemana-mana pasti pakai bahasa Indonesia. Walaupun dari bahasa manapun, setiap negara ada banyak bahasa, tapi bahasa nasional itu pasti ada satu bahasa. Jadi kalau di Indonesia bahasa Melayu itu ya bahasa daerah bos, alias bahasa kampung di Indonesia. Mantap, mantap Jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Ini kalau dulu kan negara-negara ini bersatu terus nanti pisah, dan itu kayak contohnya India, Bangladesh dan Pakistan itu dulu juga bersama. Tapi kalau kita melihat bahasa Pakistan sama bahasa India itu sangat mirip seperti bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Cuman ada banyak kata yang tidak ada di bahasa Hindi, ataupun dari Hindi tidak ada di bahasa Urdu. Kalau orang India berbicara, orang Pakistan 100% akan paham apa yang dia berbicara. Tapi itu perbedaannya ada di tulisan. Karena bahasa Hindi itu tulisannya sangat beda dibandingkan dengan bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu hurufnya seperti bahasa Arab, ada alif, b, t, c seperti di Al-Quran. Tapi kalau bahasa Hindi itu sangat mirip dengan seperti bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, itu tulisannya seperti itu. Beda dibandingkan dengan bahasa Inggris ataupun dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa di Timur Tengah, bahasa Arab. Jadi bahasa saya juga itu pakai huruf alif, b, t, c seperti bahasa Arab. Dan jadi makanya mereka tidak bisa punya masalah yang seperti ini, karena mereka walaupun mereka 100% saling bisa mengerti karena bahasanya sama, tapi tulisannya beda. Jadi bisa karena mereka dulu satu negara, terus nanti mereka jadi pisah. Terus dulu satu negara sangat besar, ada Bangladesh, ada India, ada Pakistan, terus nanti mereka pisah. Tapi kalau kita melihat bahasa Bangladesh itu beda banget. Di India pun ada ratusan bahasa, tapi bahasa daerah semua. Jadi mereka punya bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa Hindi. Siapapun mau percakapan, mau pidato, mereka itu pasti akan pakai bahasa Hindi karena bahasanya satu saja, bahasa nasional. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman yang rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita akan bertemu untuk video selanjutnya. Sampai jumpa.